Juli akan bercerita. Ceritanya tentang kisah Nabi Muhammad waktu kecil. Teman-teman, tahu tidak? Saat Nabi Muhammad dilahirkan, ibu Nabi Muhammad yang bernama Aminah melihat cahaya keluar dari perutnya, teman-teman. Dan dengan cahaya itu, ia melihat istana Busra di Syam. Luar biasa ya, teman-teman. Padahal, teman-teman, Busra itu di negeri Syam jauh sekali, teman-teman, dari kota Mekah, tempat Nabi Muhammad dilahirkan, teman-teman. Pada zaman ketika Nabi Muhammad dilahirkan, teman-teman, orang-orang Arab memiliki kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Apa itu? Ketika anak mereka lahir, mereka menitipkan anak-anak mereka pada suku Bani Sa'ad, teman-teman. Kenapa sih harus dititipkan kepada Bani Sa'ad, teman-teman? Nah, ternyata orang-orang bangsa Arab itu mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, teman-teman. Ketika anak-anak mereka lahir, mereka menitipkan anak-anak mereka pada suku Bani Sa'ad untuk disusui dan dirawat oleh mereka. Biar apa sih, teman-teman? Kok orang-orang Arab menitipkan anak-anak mereka ke suku Bani Sa'ad? Nah, ini teman-teman, biar anak-anak di kota Mekah itu terhindar dari penyakit yang biasa menyerang anak-anak kecil yang waktu itu berada di kota Mekah. Selain itu, agar terhindar penyakit, mereka juga ingin anak-anak mereka menjadi tumbuh kuat serta mereka memiliki kemampuan berbahasa Arab yang murni, teman-teman. Seperti itu. Nah, termasuk juga bundanya Nabi Muhammad, teman-teman. Ada yang tahu siapa nama bunda Nabi Muhammad? Ya, benar, Bunda Aminah. Nah, Bunda Aminah itu juga, teman-teman, ingin anaknya itu juga sehat, bisa memahami bahasa Arab dan terhindar dari penyakit. Jadi, ketika Muhammad kecil lahir, Bunda Aminah juga ingin menitipkan anaknya ke suku Bani Sa'ad itu, teman-teman. Kira-kira nih, menurut teman-teman, Nabi Muhammad waktu kecil bisa nggak ya ikut disusukan dan dirawat oleh suku Bani Sa'ad? Teman-teman penasaran gimana ceritanya? Ayo kita saksikan. Tapi sebelum itu, teman-teman boleh dong duduk yang rapi dulu. Sudah? Oke, kita baca bismillah bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Suamiku, tahun ini sungguh tahun kering. Tak ada tersisa sedikit pun hasil panen di kampung halaman kita. Lihat unta tua kita tidak lagi menghasilkan susu, sehingga anak-anak menangis pada malam hari karena lapar. Iya, istriku. Semoga kita mendapat bayi seorang bangsawan yang dapat memberi kita upah yang layak untuk menanggulangi kesengsaraan keluarga kita ini. Teman-teman, kan tadi ada tuh ya bahagia kisah dia dari Bani Sa'ad bersama suaminya yang ingin mencari anak susuan di kota Mekah. Kira-kira tercapai nggak ya apa yang diinginkan oleh Bunda Halimah dan suaminya untuk mendapatkan anak susuan
orang kaya yang ada di kota Mekah. Demi Allah, aku tak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Iya istriku, tidak salah kalau engkau mau melakukannya. Semoga Allah memberi kita keberkahan melalui anak yatim tersebut. Namanya Muhammad, ia anak yatim. Tinggal aku dan kakeknya yang merawatnya. Setelah berdiskusi, akhirnya Bunda Halimah dan suaminya memutuskan untuk merawat Muhammad kecil. Pergilah nak, ibu menunggumu di sini. Alhamdulillah ya teman-teman. Akhirnya ada yang mau merawat bayi Muhammad kecil. Nah, ada yang mau tahu lagi cerita selanjutnya apa yang terjadi dengan bayi Muhammad kecil? Ayo kita lanjutkan. Aku tidak merasa repot membawanya, seakan-akan tidak bertambah beban. Alhamdulillah, lihat suamiku, bayi ini menyusu dengan lahap sekali. Alhamdulillah ya teman-teman. Akhirnya Muhammad kecil dibawa oleh Halimah dan suaminya, dibawa ke suku Bani Sa'ad. Nah, mau tahu cerita selanjutnya? Gimana sih nanti Nabi Muhammad kecil ketika berada di suku Bani Sa'ad? Atau apa sih yang terjadi ketika perjalanan menuju ke suku Bani Sa'ad? Ayo kita lanjutkan. Suamiku, coba lihat sini. Alhamdulillah, anak kita tidur dengan lelap. Padahal sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena anak kita rewel terus sepanjang malam. Iya istriku, kau tahu sebelum ini unta kita kan tidak pernah menghasilkan susu setetes pun. Tapi malam ini aku berhasil memerah susunya dan sangat banyak. Aku sudah kenyang meminumnya. Ini aku memerahkan untukmu. Minumlah istriku. Alhamdulillah, terima kasih suamiku. Malam ini benar-benar malam yang indah. Baik kita tertidur dengan lelap dan kita pun bisa beristirahat dengan perut kenyang. Demi Allah, tahukah engkau istriku, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah. Alhamdulillah, demi Allah, aku pun berharap demikian. Bayi Bunda Halimah yang dibawa dari tempat tinggal suku Bani Sa'ad sampai ke kota Mekah rewel, tidak mau menyusu sama bundanya. Tetapi ketika Bunda Halimah mengambil bayi kecil Muhammad, bayinya itu tidak rewel lagi teman-teman. Dan yang tadinya tidak mau menyusu jadi mau menyusu sama bundanya, bahkan dengan lahap menyusunya dan bisa tidur tenang setelah itu teman-teman. Masya Allah, suamiku, lihat halaman rumah kita. Iya istriku, halaman rumah kita menjadi hijau dan kambing kita pun, domba kita pun menjadi gemuk. Padahal sebelum kita pergi, bukankah domba-domba itu kurus dan pekarangan kita tidak satu pun rumput yang berwarna hijau. Sekarang rumput menjadi hijau, domba kita menjadi gemuk, dan rumput-rumput itu menjadi makanan bagi domba, unta, dan keledai kita. Subhanallah istriku. Nah,
itu tadi teman-teman, kisah Nabi Muhammad waktu kecil ketika dia mau disusui oleh Bunda Halimatus Sa'diyah. Tuh, ternyata banyak ya keberkahan-keberkahan yang diberikan Allah lewat Nabi Muhammad kecil. Nah, teman-teman, Muhammad kecil itu dirawat oleh Bunda Halimah selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu, Bunda Halimah mengembalikannya lagi Muhammad kecil kepada ibundanya di kota Mekah. Sedih rasanya buat Bunda Halimah, suaminya, maupun anak-anak Bunda Halimah yang menjadi teman main Muhammad kecil ketika berada di suku Bani Sa'ad. Ketika Muhammad kecil akan diantar pulang ke kota Mekah, anak-anak Bunda Halimah itu pada menangis sedih. Mereka tidak ingin berpisah dengan Muhammad kecil. Sampai kata salah seorang dari anak Bunda Halimah berkata, yang bernama Unais, dia berkata seperti ini, "Muhammad, adikku, ingat kami ya. Nanti main lagi ke sini ya." Seperti itu, sedih sekali. Nah, setelah itu mereka akhirnya berpisah. Demikian teman-teman ceritanya. Bagaimana? Seru kan? Alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Guru doakan buat teman-teman di rumah yang lagi puasa, yang sekarang puasa sampai nanti 30 hari ke depan, tetap semangat ya puasanya. Terus tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Sampai jumpa lagi. Bu Guru mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Assalamualaikum